Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkam Bapak Muhammad Yusuf MHI dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Umratul Mardiah. Dan perkenalkan, nama saya Vivin Hadisanjaya. Perkenalkan, nama saya Bella Syafira. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Hadis yang berkaitan dengan talak dan iddah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hadis yang berkaitan dengan talak dan iddah, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari talak dan iddah. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam. Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara seperti haid dan selainnya. Kemudian yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Kemudian, jika dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2 yang belum habis masa iddahnya. Kemudian talak yang kedua yaitu talak bain. Talak bain merupakan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini, talak bain terbagi lagi pada dua, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari iddah. Iddah dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya meninggal atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki yang lain. Setiap perempuan memiliki perbedaan masa iddah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Adapun masa iddah tersebut antara lain, masa iddah untuk perempuan yang tengah hamil adalah sampai ia melahirkan. Kedua, masa iddah untuk perempuan yang gak hamil dan ditinggal meninggal oleh sang suami, yakni 4 bulan 10 hari. Kemudian, masa iddah untuk perempuan yang masih mengalami siklus haid, masa iddahnya yakni sebanyak 3 kali siklus haidnya. Masa iddah untuk perempuan yang masih kecil atau menopause yakni 3 bulan. Dan masa iddah untuk perempuan yang belum pernah berhubungan dengan mantan suaminya, maka dia tidak memiliki masa iddah. Dan yang terakhir, masa iddah untuk perempuan yang ditalak 3 yakni sekali haid. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian talak dan iddah, di sini saya akan menjelaskan hadis yang berkaitan. Hadis pertama yang berkaitan dengan talak dan iddah. An Laqit ibni Subraqa qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna limra'atan fazakara min badaiha qala talaqaha qalat inna laha sawbatan wa waladan qala murha aw qal laha fa in yakan biha khairan sataqa ala wala tadrib ta'inataka darabka amataka, yang artinya dari Laqit bin Sabra, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri. Lalu ia menyebutkan tentang ucapannya yang kotor. Nabi SAW bersabda, talaklah dia. Aku berkata, sesungguhnya ia mempunyai teman dan anak. Nabi SAW bersabda, suruhlah dia atau katakan padanya, dan anak, jika ada baiknya aku akan kamu lakukan, dan hendaklah engkau tidak memukul istrimu seperti engkau memukul budakmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan di sini juga menemukan sumber hadis. Hadis ini bisa ditemukan di Musnad Ahmad, nomor 1
15789. Dan Asbabul Wurud Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunnah Al-Kubra mengeluarkan riwayat dari Muhrib Ibnu Ditsar. Dia berkata, di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Kemudian ia menceraikannya. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menikah?" "Sudah," jawabnya. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Nabi. "Aku telah menceraikannya. Apakah karena ada sesuatu yang mencurigakan dari istrimu?" "Tidak." Kemudian laki-laki itu menikah dengan perempuan lain dan menceraikannya lagi. Kualitas dan kuantitas hadis. Adapun hadis dalam Musnad Ahmad ditanggapi oleh ulama secara berbeda-beda. Mushaf Al-Sibai membagi pendapat itu ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama diantaranya Ibnu Al-Madini berpendapat bahwa semua yang terdapat dalam musnad boleh dipakai berhujjah dan semuanya adalah sahih berdasarkan pernyataan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa jika kamu berselisih paham tentang hadis Rasulullah SAW, maka kembalilah ke musnad. Jika kamu dapatkan di dalamnya, maka ambillah. Jika tidak, maka bukan hujjah. Kelompok kedua berpendapat bahwa di dalam Musnad Ahmad terdapat hadis sahih dan dhaif, bahkan maudhu'. Kelompok ketiga, mereka yang mengambil jalan tengah, berpendapat bahwa dalam musnad terdapat hadis sahih dan dhaif yang mendekati hadis hasan. Mereka yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Al-Zabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan Al-Suyuti. Kandungan hukum hadis. Dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa apabila suami mentalak istrinya, hendaklah dilakukannya di waktu istri dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli lagi, atau istri dalam keadaan hamil. Dan suami dilarang mentalak istrinya di waktu ia sedang haid. Namun apabila terjadi seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, talak tersebut tetap sah, hanya saja tidak sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 1, yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru." Kemudian hadis kedua yang berkaitan dengan talak dan iddah. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar ibn al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tatuhura thumma tahidha thumma tatuhura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisaa, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Al-Khattab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci.
Maka pada masa itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ia ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah al-iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. Kemudian sumber hadis. Hadis ini bisa ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5251 dan Sahih Muslim nomor 2675, 2677, 2679 dan 2681. Kemudian bisa juga ditemukan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan nomor 1864 dan 1866. Kemudian asbabul wurud hadis. Awal mula hadis ini muncul di saat ketika Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid di zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu. Maka beliau menjawab, suruhlah ia merujuknya, hendaklah ia menahan istrinya sampai bersih, kemudian haid lalu bersih lagi. Bila ia mau tahanlah dengan istrinya, atau mentalaknya juga bila ia mau hendaknya sebelum dicampuri. Iddah itulah yang Allah perintahkan bila perempuan-perempuan itu sudah ditalak. Kemudian kualitas dan kuantitas hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan hadis yang sahih. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekaligus Imam Muslim, maka hadis itu disebut dengan muttafaqun alaih. Artinya, para ulama sepakat akan kesahihannya. Kemudian kandungan hukum atau istinbat ahkam. Hukum yang terkandung dalam hadis Ibnu Umar haram menjatuhkan talak dalam masa istri sedang berhaid. Para imam mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan pada masa haid setelah disetubuhi atau pada masa suci setelah disetubuhi hukumnya haram. Malik berpendapat bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan haid kedua haram juga. Pendapat inilah yang dipandang sahih oleh golongan Syafi'iyah. Mentalak dalam masa haid berarti mentalak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara. Karenanya tertolak. Kalau dipandang sah, tentulah diterima, tetapi ini berlawanan dengan nas. Sabda Nabi SAW yang terkandung dalam hadis di atas, suruhlah dia supaya merujukinya. Itulah yang menjadi pegangan untuk tidak mensahkan talak dalam masa berhaid. Menurut hadis di atas, Rasulullah memerintahkan agar dalam menjatuhkan talak memperhatikan apakah istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Jadi kesimpulan dari pemaparan hadis yang berkaitan dengan talak dan iddah, yaitu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung talak pertama, dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu merupakan talak yang kedua, dan seterusnya jika masih dalam masa iddah raj'iyah. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya iddahnya yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir.